Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Faqala ta'ala wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla Takmir Ramadan 1443 Hijriah, bapak-bapak sekalian yang ulun muliakan dan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa kadzalika alhamdulillah. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kita hari ini alhamdulillah kembali bertemu dengan bulan Ramadan setelah lebih dari 2 tahun ya kita dalam suasana pandemi, pun sekarang masih mengintai dan mengkhawatirkan kita. Kalau tidak salah dalam masa Covid ini Ramadan yang ketiga, sebab puncaknya kemarin sampai libur Jumatan itu sekitar bulan Rajab Sya'ban. Masuk Ramadan tutup total. Beberapa masjid musalla tidak ada tarawih, bahkan tidak ada salat Jumat waktu itu ya. Terus memasuki Ramadan kedua agak longgar, dan alhamdulillah ini memasuki Ramadan ketiga dan lebih longgar lagi. Mudah-mudahan ini indikasi ya berakhirnya pandemi, kembali kita dalam kehidupan normal seperti biasa, aktivitas kita, itulah harapan kita. Nah, tentu usaha dan upaya kita juga bagaimana memfungsikan Ramadan kita ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam fahaman kita, orang yang beriman, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan alam semesta ini tidak lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam wa rasul itu diutus Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan problem-problem kehidupan manusia. Manusia tanpa bimbingan, tanpa tuntunan itu bisa lalai, bisa lupa, dan mereka berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa, dan yang di bawah kekuasaannya bisa diperbudak, bisa diperlukan mereka apa saja. Nah, sehingga dengan sikap-sikap seperti itu terjadilah ketidaknyamanan dalam kehidupan manusia. Oleh Allah Subhanahu wa taala diutus para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam membimbing mereka untuk keluar dari situasi yang mereka rasakan ketika itu. Ketika Allah mengutus para rasulnya, itu seruannya sama, mengembalikan mereka kepada Allah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Jadi problemnya macam-macam, beda-beda. Satu kaum dengan kaum yang lain problemnya macam-macam, beda-beda. Tapi solusinya sama. Solusinya ya qaumi ibudullah, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah. Itu kata kuncinya.
ketika mereka-mereka yang mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya tersebut, lihat, mereka bisa keluar, lepas dari problem-problem kehidupan. Anggaplah ketika Nabi kita Muhammad SAW yang diutus, yang diturunkan ketika itu, dunia dalam gelap, zulumat, dalam kegelapan. Sehingga fase itu dalam sejarah panjang perjalanan kehidupan manusia di bumi ini dikenal dengan fase jahiliyah. Jahiliyah, masa kebodohan. Dan itu bukan hanya di tanah Arab, artinya seluruh dunia ketika itu keadaan gelap. Yang terjadi itu apa? Penindasan dari mereka yang berkuasa. Itu kenyataannya. Lalu Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seruan yang lebih am, lebih umum, panggilannya ya ayuhan nas, bukan kaum lagi. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada tempat munajat, tidak ada pengabdian yang sesungguhnya, kecuali itu hanyalah untuk Allah, hanyalah kepada Allah. Itu persaksian. Dan ketika mereka dengan persaksian itu, yang mereka dulu dalam perbudakan, Allah bebaskan. Ada sahabat Nabi ya dalam perbudakan, itu Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Itu beliau budak belian. Nah, di budak belian begitu, lalu menerima seruan dan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diuji keimanannya karena sang majikan, sang tuannya tidak berkenan. Umayyah bin Khalaf laknatullah alaih melaporkannya ke Abu Jahal, sehingga mereka merasa terhina ya, karena ada orang bawah mereka ini yang justru tidak taat pada mereka, justru ngikutin sesuatu yang mereka benci. Akhirnya Bilal disiksa, semalaman dipukul, siang dijemur begitu, sampai Bilal menyatakan untuk kembali ke agama nenek moyang. Tapi ujian itu bertahan. Tetap beliau dengan ucapan tauhidnya, ahad, 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 begitu seterusnya. Puncaknya apa? Ketika dalam penyiksaan yang amat berat itu dilihat dan disaksikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Oleh beliau itu Bilal dibeli karena Umayyah sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi menyaksikan budaknya ini yang sudah tidak lagi ikutin dia, walaupun sudah disiksa begitu berat, sehingga dia pasrah, sudah jual saja. Akhirnya dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan sejak itu beliau dibebaskan. Bilal, hari ini kamu bebas, jadi manusia merdeka. Itu perjalanan Bilal yang dulu jadi budak, masuk Islam, diuji, ujiannya lolos, akhirnya beliau bebas dari perbudakan dan menjadi orang merdeka, dan bahkan menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Asalnya budak, penampilannya penampilan orang hitam, itu berkulit hitam, Habasyah, asal dari Habasyah Afrika, itu tampilannya. Namun dengan iman dan Islam ini mengangkat harkatnya, derajatnya, menjadi orang yang kepercayaan Nabi SAW, menjadi muazin. Hingga wafatnya Nabi SAW, beliau sempat dipercayakan menjadi gubernur di Damaskus. Dan terompah kaki yang sering didengar di kota Madinah lantaran orang yang paling pagi-pagi menuju Masjid Nabawi untuk siap memanggil orang salat subuh, itu sudah terdengar langkah-langkah itu di surga. Luar biasa. Ini satu contoh
bahwa mereka yang menerima Islam, satu individu, satu keluarga, satu kabilah, satu kaum, itu akan ada perubahan besar kepada yang lebih baik, lebih maju. Itu kenyataannya. Nah, jadi Islam membebaskan itu, membebaskan perbudakan, membebaskan perkara-perkara yang menista, menghina, ya, dan sebagainya, dan diakuilah bahwa setiap manusia punya hak asasi untuk berbuat merdeka sesuai dengan fitrah manusia hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dalam rangka meningkatkan kualitas ini, ya. Jadi yang dipanggil, yang diseru adalah orang-orang yang beriman, yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu dia sudah terdaftar sebagai mukmin, ya. Dengan pernyataan itu dia mukmin. Dia sudah mendapat 1 poin, ya, yang bernilai dengan iman itu. Cuma kalau sekelas itu saja artinya masih kelas rendah. Kalau istilah dalam kepegawaian itu ya golongan awal itu apa? 3A gitu ya. 3A. Ya. Perlu naik untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas yang lebih di sisi Allah. Tentunya seorang mukmin ini harus dia menambah. Jadi ada pelatihan. Ada diklat, ya, ada macam-macam. Dengan bekal sertifikat itulah dia mengajukan untuk naik pangkat. Nah, naik pangkat. Pangkat dalam Islam, ya, dalam seorang mukmin, Allah katakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, ya, itu adalah orang yang paling takwa. Nah, jadi upaya dan usaha Ramadan ini adalah dalam rangka meningkatkan ketakwaan seorang mukmin. Makanya ayat 183 Al-Baqarah itu kan kalimatnya begitu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu ujungnya tuh. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini pangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa fasilitasnya? Sebab setiap naik pangkat itu fasilitasnya pasti akan beda. Di antaranya gaji, ya, lebih naik. Yang kedua, posisi. Yang dulu bisa hanya staf saja, itu akan bisa naik menjadi kasubag. Nah, kasubag, bukan kepala subak, ya. Nah, kasubag, kepala sub bagian. Nah, kasubag. Naik pangkat lagi, pelatihan lagi, naik jadi kabak. Nah, kepala bagian pula, tadi subnya aja, terus naik jadi kabak. Setelah jadi kabak, pangkat naik lagi, ya, bisa menjadi posisi sebagai karo, kepala biro. Nah, itu lain-lain tuh. Dia akan mendapatkan fasilitas, bisa mungkin dengan rumah dinas, tergantung institusinya nih. Ya, ada yang menyediakan fasilitas rumah dinas, mobil dinas, paling tidak ya roda 2 dinas, itu kan. Begitulah kalau kita lihat dalam kepekatan dalam hal keduniaan. Nah, tentu kita tidak itu yang dimaksud, ya. Sebagai contoh saja. Nah, setiap kita kapasitas sebagai apa saja itu bisa naik pangkat. Asal rajin, ya, rajin ngikutin kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa ini? Ramadan. Nah, Ramadan ini Allah memfasilitasi bagi setiap mukmin, setiap kita, ya, untuk meningkatkan kualifikasi kita sebagai hamba yang bertakwa. Nah, ikuti semuanya. Jadi ada agenda itu, dalam diklat itu ada agendanya, berupa jadwal, waktu, ya.
ada kegiatan wajib, ada kegiatan anjuran. Ikuti semuanya, maka di penghujung acara lulus, dapat sertifikat. Dengan bekal sertifikat itulah kita ajukan, begitu. Nah, ini Ramadan sama. Jadi ada yang wajib. Apa yang wajib di Ramadan ini? Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Di Ramadan ini agenda wajib, jadwal tetap yang mutlak diikuti setiap mukmin adalah puasa. Nah, puasa. Kalau ketinggalan, nah ini namanya absen namanya. Punya catatan itu. Nah, kalaulah uzurnya uzur syar'i, itu bisa nanti ya, ada dispensasi. Itu kalau kuliah itu diganti dengan tugas. Nah, kalau ada dispensasi tugas apa misalnya. Tapi kalau alpa, nah itu lain lagi, itu merah poinnya. Nah, kalau merah itu tidak bisa mengganti. Tidak bisa mengganti, walaupun artinya menggantinya itu untuk menunaikan kewajiban, tapi nilainya sudah beda. Nah, itu. Jadi jangan sampai tidak kita melaksanakan itu, dan mengikutinya itu mudah. Ada caranya. Di antaranya kita sangat disunnahkan, ditekankan untuk bersahur ya dalam berpuasa itu. Jadi jangan tidak bersahur. Kenapa? Itu dalam rangka memberi kekuatan kepada kita ya secara fisik. Bahkan dianjurkan, yang disunnahkan itu sahur itu adalah di penghujung, menjelang memasuki masa lampu merah ya. Ini ada puasa lampu merah itu adalah pas azan subuh, pas fajar. Nah, menjelang itu kalau memang kita bisa melakukannya bagus. Cuma kalau ulun tadi jam 4 itu. Masalahnya ke sini setengah jam. Tadi tampaknya ada kebakaran itu di belakang HBI tampaknya tadi. Itu. Macet tadi situ. Untung ulun berkendaraan. Jadi menyalur arus, sebab arus kota ke Banjarmasin tuh mampet, tertutup oleh pemadam. Pemadam surung tarus juga. Pas kada kawa masuk, nah itu kan bin masih jeneng datang dari mana-mana, mutar ulun di penyeberangan di seberang Dharma Praja itu ada muat kendaraan aja, mutar melawan arus begamat. Alhamdulillah lolos ya, keluar di muka HBI itu, jalur itu masuk ke flyover. Itu bang malah lambat dari pas-pasan sampai ke sini sudah azan. Padahal kita merancang nih untuk meningkatkan kualitas Ramadan ini, di antara ibadah salat itu kita merancang supaya azan sudah di masjid, azan sudah di musala, itu target. Cuman kayak tadi kata kawan kan, tapi sudah alhamdulillah sudah sampai di sini udah azan. Nah itu di antara penyakit ulun ini ya tadi, kalau sudah jarak setengah jam, seperempat jam dari tempat rumah itu harus ke kamar kecil lagi, entah apa sudah peredarannya gitulah. Dan memang banyak minum. Di antara syarat kita berpuasa ini adalah untuk kondisi kalau panas-panas kayak semalamnya itu kan, nah itu perlu banyak air kita minum juga. Air hangat, jangan es. Air hangat itu bagusnya. Makanya akhirnya juga pencernaan agak lancar. Jadi kalau sampai ke sini ke WC dulu. Nah ini. Jadi setengah jam ke sini. Jadi setengah 5 sudah turun. Jadi makan itu jam 4 sudah. Nah, jadi yang tidak bersahur kita. Karena itu tuntunannya. Banyak kebaikan yang kita dapatkan selain menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu hadis ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya merahmati, sayang, mengasihi kepada orang-orang yang makan sahur dalam rangka untuk berpuasa. Nah itu, jadi kalau kita mau puasa, bersahur, puasa wajib Ramadan ataupun puasa sunat, walaupun hanya dengan seteguk air dan sebiji korma. Jadi itu sahur. Jadi sahur itu makan di waktu sahur, bukan tengah malam lah. Belum bersahur tengah malam, jadi itu bukan bersahur. Ya sama saya sarapan pagi jam 12 siang. Kira-kira gimana? Sarapan pagi jam 12 siang pas anaknya. Nah itu sudah makan siang, itu bukan makan pagi ya.
Jadi kalau makan sahur itu waktu sahur itu menjelang fajar di pertiga akhir malam, ya, pertiga akhir dari pertiga malam itu adalah waktu sahur namanya. Nah, di waktu itu kita makan. Nah, itu tuntunannya kita. Nah, jadi kita bersahur dan kita agendakan hari-hari itu, jangan di Ramadan ini selain yang wajibnya puasa, yang lainnya tetap digiatkan, kayak sholat berjamaah itu, ya, itu kita latih, kita biasakan untuk datang lebih awal. Karena datang lebih awal itu kita banyak mendapatkan sunnah dan kebaikan. Di antaranya kalau kita lebih awal kan, kalau kita ke masjid itu kita bisa tahiyatul masjid. Setelah itu kita bisa mendengar azan secara sempurna, mendengar dan menyahutnya, itu kan bisa. Nah, kalau kita sedang di WC kan tidak bisa sempurna menyahutnya itu. Nah, jadi setiap bait azan yang bisa kita sahut, setelah selesai itu kita bisa berdoa secara sempurna, doa setelah azan. Dan kita pun salat sunatnya santai, kada tergesa-gesa. Karena angkanya di sini masih, mana angkanya sini? Nah, masih 10 menit, masih 13 menit, santai. Tapi coba kalau 1,5 menit kita sembahyang sunat, itu rasa dikejar apa gitu kan, jadi kurang khusyuk lagi. Jadi khusyuknya kita dapatkan. Dan amaliyah zikir-zikir yang kita baca antara azan dan iqamah itu juga merupakan zikir-zikir yang bagus, ya, yang baik kita baca gitu kan. Nah, jangan nganggur dan sementara sisihkan handphone dulu, ya, nanti aja BWA-an dulu. Ini nunggu iqamah sempat aja BWA-an gitu kan. Nah, pas ngirim WA belum disahut azan qamat, tak pikir kita waktu apa jawabannya nih. Jadi pas salam malah langsung membuka HP jadi gitu, noh, jangan membuka mengibah gitu kan. Kayak apa sembayangnya kayak itu, coba bayangkan. Mun kawa lah artinya, amun kawa nih. Nah, ekstrem benar telah kalau tidak untuk keperluan dokumentasi apa sebagainya, HP itu nonaktif dulu selama kita dalam beribadah. Karena kita dalam memaksimalkan ibadah kita, lebih-lebih Ramadan ini. Nah, jadi agenda itu, jadi salat berjamaahnya, terus ta'limnya nih, panitia takmir Ramadan menambah agenda. Kajian kayak di sini tiap subuh, ya, tiap subuh. Ada yang masjid yang kajiannya itu ba'da tarawih, ba'da subuh. Terus ada lagi kajian duha, ada kajian zuhur, itu ada. Kita ambil, kalau tidak bisa semuanya ambil satu bagian. Jadi harus ada bagian taklimnya juga. Sebab dalam amal-amal kita itu yang kita mesti lakukan itu dalam amal harian itu kan, selain yang fardu salat 5 waktu, ada juga taklimnya. Jadi taklim itu bagian yang mesti kita lakukan dalam rangka apa? Untuk menyemangat, motivasi, mengingatkan. Jadi dalam hal taklim ini kada mesti yang baru. Sebab tidak ada ajaran baru dalam Islam. Yang kita kaji itu yang dulu-dulu juga, ya. Cuma mungkin dengan bahasanya, dengan pendekatannya, dengan metodologinya macam-macam. Nah, itu terserah yang membawakannya. Yang penting kita ikut ambil bagian untuk mendapat apa? Mendapat tambahan kebaikan. Jadi menambah ziyadatul khair. Jadi menambah kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Lebih-lebih di Ramadan ini. Ya, kalaulah kita masih memerlukan ma'isyah misalnya, berusaha, bekerja, silahkan. Nanti ada waktunya. Tapi jangan semata-mata itu. Ada orang yang Masya Allah hanya menggunakan Ramadan untuk ma'isyah semata-mata. Pokoknya sebulan ini kerja maksimal. Sampai ke 4 tarawih misalnya kan. Apalagi sampai ke tak puasa. Innalillah. Luput mana nih. Ini istilah orang memasang lokah itu dia tak paling handut ini. Apa yang dicari? Yang kita cari apa itu? Kalau sekedar itu yang kita cari, semuanya terbatas, semuanya binasa. Kenapa kita justru mengorbankan nilai-nilai yang telah dijanjikan Allah? Silahkan kalau memang memerlukan, kita memang perlu hidup kan, perlu untuk keluarga, katanya untuk hari raya itu kan. Hari raya itu berlaku bagi mereka yang memang beribadah di bulan Ramadan. Jadi Idul Fitri itu hadiah bagi orang yang memfungsikan Ramadan.
Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa mereka yang menegakkan, yang mendirikan Ramadan, apa yang didirikan, yang wajib dikerjakan, yang sunnah diamalkan, lalu dia mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karena ampunan itu lalu dia bersih, dia suci. Bertemulah dia dengan Idul Fitri, hari kembali suci. Siapa yang suci? Yang manqama. Yang tidak ikut manqama, na'udzubillah, mungkin bisa tambah kotor. Kenapa tambah kotor? Misalnya orang yang tidak berpuasa, itu tidak bersih, karena puasa wajib. Meninggalkan yang wajib berdosa. Jadi orang yang kada puasa Ramadan itu ada bersih, malah berigat, kotor. Di mana dapatnya? Nah itu, silahkan ma'isyah, jangan sampai meninggalkan manqama itu, ya, hal-hal yang mesti kita laksanakan. Karena berusaha masih waktu orang tarawih, kesempatan untuk berjual beli misalnya, silahkan, tidak masalah. Tapi tarawih kan masih bisa dilakukan bersendirian, waktunya sampai fajar. Nah, waktu orang bersahur kita sembahyang sunat tarawih, nah, ambil ayat pendek aja. Siapa ambil 8 rakaat kan misalnya, qul ya qul wallah, qul ya qul wallah, qul, selesai. Apa ngalihnya? Kadang masih harus berjamaah, ya, atau bikin jamaah sendiri. Ayo para pedagang, kita tarawih jam 12 malam. Kita minta imam yang simpel saja, yang sederhana saja. Itu kawan-kawan cerita di Mesir itu ada, ya. Di Mesir itu surahnya Amma Yatasa'alun, 20 rakaat, serakaat 2 ayat. Amma Yat itu 40 ayat lah, 40 ayat, 2 ayat serakaat, 2 ayat serakaat. Nah, 2 ayat aja tamat juz amma, tamat tarawih, tamat Amma Yatasa'alun. Tapi kompak mereka. Jadi waktunya tuh tengah malam tarawihnya, atau jam 10 malam sudah tuntas pekerjaan, yang penting tarawih. Jadi jangan sampai tertinggal itu. Nah, yang untuk lebih yang bagusnya yang berjamaah sama-sama itu kan tuh lebih bagus lagi. Tapi kita kadang-kadang ada alasan, silakan, tidak masalah. Allah tidak membebani juga kan, artinya apabila kita sempat bisa bikin jemaah sendiri, bisa, kalau tidak sendirian. Pian para pedagang itu, nah, dulu ada pedagang yang judulnya itu mengapungi pasar. Dulu kan akses jalan ini belum ada. Jadi ke Marabahan tuh kapal, Sungai Saluang, Anjir, pal berapa saja tuh, Anjir ada pal 17 itu, Tabunganin. Tuh dulu pelabuhannya di sekarang ini Hotel Suez, nah, Suez Bill Hotel. Terus itu dulu pelabuhannya, kapal-kapal kecil mereka tuh. Nah, itu Pak berangkatnya itu mengikuti Banyupasang kan, Bayi agak dalam itu. Nah, itu orang tarawihan tulakan berangkat bis Isya, turunan kadakawah kapal berangkat. Tuh tarawihnya mereka tuh di kapal, dibikin lapang di atas bubungan tuh. Nah, kiblatnya tuh putar-putar kiblatnya itu. Tapi tarawih masih mending. Nah, jadi tarawih di atas kapal, atau kadang-kadang bila hujan di atas sudah barang, itu di dalam duduk tarawihnya. Sembahyang duduk. Jadi kada sempurna tapi tetap digawi, masih bagus. Ada juga yang bertahan dulu karena kira-kira sampai ke tujuan nanti jam 11 atau jam 12 malam atau jam 2 atau jam 1 sampai di tujuan agak jauh. Itu karena di sana tarawihnya di kantin lapak menang berjualan tuh. Nah itu guringnya di situ, bahari mana ada hotel. Nah itu. Tapi mereka tarawih itu karena masalah, karena memang tuntutan kayak apa? Anak kayak orang baju anak uyu hanyar juga kan, mau ada berusaha di bulan Ramadan apabila juga kayak itu kan. Itu adalah orang-orang yang kayak itu. Nah, itu kayak hubungan nama bahas Tambol itu, yang kalau kita subuh lewat di Muara Kalampayan itu kan banyak pasar
itu apa itu pasar yang bermuat barang itu hendak membawa kemana-mana tuh, makanya song-song pasarnya situ. Itu besulapit di Bungkalang tuh bang, di pickup. Nah, berangkat, tapi mereka kada ketinggalan sembahyang subuh kata nah. Jangan sampai kada bersubuh kan. Nah itu tidak masalah sebenarnya kalau memang tuntutan pekerjaan seperti itu, atau para security yang jaga semalaman itu kan. Nah, itu sebenarnya bisa aja tarawih sorangan. Atau kan beberapa tetangga ada juga kan kayak ada bank, ada kantor apa tuh masing-masing ada satpamnya kan. Kira-kira kalau kita kerjasama untuk sama-sama tarawih di sekitar itu tidak masalah. Jadi pekerjaan tidaklah menghalangi kalau kita memahami hakikat kehidupan itu apa sebenarnya. Nah ini kita manfaatkan Ramadan untuk mendapatkan itu. Nah itu adalah implikasinya pribadi, individu menggapai takwa. Cuman nilai-nilai takwa itu bukan hanya saleh secara individu, juga Ramadan juga memberi pesan kepada kita untuk saleh secara sosial. Makanya di antara amalan di sini adalah yang utama, yang wajibnya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat dari makanan pokok. Karena orang kan kalau ada makanan pokok itu ya jelas susah gitu kan. Nah kita mengeluarkan zakat fitrah berdasarkan makanan pokok itu kita masyhur di penghujung Ramadan itu dikeluarkan menjelang Idul Fitri penyempurna itu. Itu apa yang kita lakukan, memberi, berbagi. Jadi zakat fitrah murni kita bagi. Dan di sela-sela kegiatan Ramadan itu kita juga dianjurkan untuk membukakan, memperbanyak infak dan sedekah. Jadi jangan pelit selama Ramadan ini. Nah, misalnya di sini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi wa itqaraqabatihi minan nar wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayang qusa min ajrihi syai'. Siapa yang membukakan orang yang berpuasa, orang puasa, kita puasa, kita bukakan. Apa yang didapatkan oleh yang membukakan itu? Kana maghfiratan lidzunubih, dia akan memberikan ampunan. Jadi yang melakukan ini diampuni Allah dosanya. Terus dia dibebaskan dari azab api neraka. Dan yang ketiga, dia mendapatkan pahala semisal pahala orang yang berpuasa yang dengan berbuka tadi, tanpa mengurangi sedikit pun dari nilai puasanya. Pian membukakan ulun, maka puasa ulun, pahala puasa ulun ini pian dapatkan juga. Tapi kena mengurangi, mau dikurangi ulun ada hakun berbuka. Banyak dikorte. Mending berbuka sorangan. Nah itu, jadi kita tidak berkurang. 100 pian bukakan, 100 nilai ibadah yang didapatkan. Subhanallah. Nah maka kita kesempatan itu, dan alhamdulillah masjid-masjid musala-musala kita menyelenggarakan itu pertama dalam rangka tujuannya memakmurkan masjid dan musala, dan maghribnya tidak dikejar-kejar, jadi tetap fungsi masjid berjamaah begitu. Nah, jangan sampai kadang di daerah hulu sungai itu ada maghrib tidak ada kegiatan di masjid, jadi maghribnya sembahyang masing-masing di rumah, jadi masjid sunyi gitu. Masih ada pian coba. Kita untung di Banjar nih lah, alhamdulillah tuh nah, makmur gitu. Kalau di Lusungnya ada ya membukakan, gak ada kan berbuka masing-masing, berbuka masing-masing. Nah akhirnya ya masjid tadi waktu maghrib kalau tuh ada ya kaum sorangan sekedar memberitahu bahwa buka puasa sudah sampai. Boleh katuk dau kan, tak dau selesai. Bulik singgah rumah, makan juga. Nah, jadi gak ada kisah lagi, jadi pray ada nangka itu masih ada kaumnya, ada nangka ada sama sekali. Nah itu tujuannya kita membukakan di masjid ini supaya tetap ramai. Nah, jadi masjid-masjid kita masih 2-3 saf itu kan, jadi gak ada usah takutan kita untuk berbuka puasa di masjid ini. Artinya kita dalam rangka ini memakmurkan masjid. Nah itu. Nah jadi itu ada nilai-nilai sosialnya. Jadi zakat fitrah membukakan bahkan bagi mereka yang punya pegawai. Kalau terjemah bahari itu mungkin budak lah, orang kerja istilah Malaysianya. Itu ada di sini man khaffafa ammamlukihi fihi ghafarallahu a'taqahu minan nar. Siapa yang meringankan beban pegawai-pegawainya.
Nah, jadi nama isi pegawai inilah ada karyawan toko, ada karyawan apa yang terlibat dalam gawian kita, yang kita kebetulan ya alhamdulillah jadi bos gitu kan, jadi bos punya karyawan. Ingat, bila di Ramadan jangan sampai beban mereka berat. Dalam artian beban waktu, biasa jam 8, ada apa lah jam 9 situ masuk. Nah, pekerjaan yang biasa angkatannya itu berkilo-kilo, nah untuk ini kurangi gitu kan bebannya. Kalau perlu tambah karyawan, tapi dengan tidak mengurangi gajinya lah. Sian pulang, dikurangi gawiannya, dikurangi waktunya, dikurangi gajinya, sama juga bohong gitu kan. Nah itu, jadi tetap, karena itu insya Allah berkah, karena dengan demikian keberkahan buat kita yang dikerjakan ini ya, dan menambah kebaikan-kebaikan kita. Nah itu, jadi ini tujuan kita dalam rangka berRamadan, sehingga setelah kita menaikkan semuanya, hadirlah Idul Fitri, lalu kita fitrah suci. Apa yang dikasih? Nah ini bisa kita mengukur masing-masing lah. Jadi sederhananya, ketika kita habis Ramadan mengevaluasi atau memeriksa ya, introspeksi apakah berhasil atau tidak. Di antaranya itu hasilnya adalah orang ini sensitif terhadap dosa karena sudah bersih. Jadi ulun menggambarkannya seperti mobil keluar dari pencucian. Mobil pencucian, kada usah salon mobil lah, pencucian aja kan. Nah, bening sudah bagus, kayak apa pian memakainya? Baapik. Jadi kalau ada banyu kacap-kacapan di jalan, wah pian bagamat maliwati. Lain nang motor kalau tambang, ranjah berait, sarigat-rigatnya barangnya rigat bedahulu. Kalau orang bersih kada mau. Nah, jadi orang mukmin yang puasanya diterima itu sensitif. Seperti haji mabrur itu, dia akan jadi mabrur, abrar. Lebih baik. Ini ada istilah, wah jar kalakuan kayak ada haji. Nah itu ada kalau berarti haji itu apa? Haji itu baik. Bila ada baik, wah kayak ada haji. Ujar kayak itu nah sama haji puasa itu punya implikasi akhirnya. Nah, ada nilai yang bisa kita dapatkan. Nah itu tadi sensitif terhadap dosa. Jadi berlanjut. Jadi ada nanti sita min Syawal dia teruskan itu kan. Nah tetap kita tidak merdeka, jangan sampai habis Ramadan merdeka lalu mau makan apa makan, nak dikerjakan kerjakan, enggak. Jadi mesti ya ada perubahan yang lebih positif. Nah itu nilai yang kita dapatkan. Maka kita berusaha untuk sebanyak-banyaknya ketika kita punya waktu, ketika kita punya modal apa, jadi kita beramal. Termasuk infak sedekah itu menjadikan amal harian. Memang amal harian ini lebih-lebih Ramadan lebih kita perhatikan. Nah terakhir dalam rangka kajian kita ini juga mudah-mudahan bagian dari amal Ramadan ya. Ulun beritahukan kepada sampian balataan, ulun ini ada proyek sebenarnya 3 tahunan terakhir ini ya, mungkin ini sudah sampai di penghujung Ramadan tahun ini, mudah-mudahan selesai. Itu ulun membangun masjid. Dulu musala yang seperti ini ulun tukarakan tanahnya, tambahi ya 3 kapling. Jadi luas, memanjang. Masjid itu 10 kali 30 memanjang. Jadi waihin itu di orang kayak sekolahan aja. Kayak ada masjid mah kayak sekolahan ya. Jadi belum bermutip. Nah, ini penghujung di Ramadan tahun ini kami mengajak jamaah-jamaah terutama yang akrab yang dekat dengan ulun dalam majelis-majelis seperti ini. Ulun minta pian ambil bagian untuk menanam saham amal jariah yang mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita sepanjang hidup, bahkan sepanjang kematian kita akan mengalir nilai pahala tersebut. Mengambil momen Ramadan, ulun hanya mengambil momen-momen Ramadan saja yang mulai tahun tadi sebenarnya jemaah-jemaah ulun libatkan berapapun yang sampian sumbangkan, insya Allah itu akan sangat membantu dalam rangka penyelesaian yang mungkin anggaplah 80% bangunan yang ada ini yang alhamdulillah sudah berfungsi. Tidak menghalangi lah, artinya Jumaah full 5 waktunya alhamdulillah. Jumatan, bahkan Jumatan kita lakukan sejak orang libur kami main sampai ini. Jadi alhamdulillah karena lokasinya di dalam kami bisa mengatur jemaah sehingga dalam masa pandemi 2 tahun ini ya no distancing, no masker, no cuci tangan. Tapi alhamdulillah tidak ada kejadian apa-apa.
sehat walafiat barataan. 3 bulan efektif nang banyak meninggal semalam, jangankan karena Covid, mati biasa aja kada ada kami gitu nah. Tapi di dalam kami lah kayak pian di dalam aman-aman aja. Tapi mau nang di jalan besar nang kayak itu tah kayak Hasanuddin mungkin kada wani nang kayak itu kan karena jemaahnya macam-macam yang datang. Nah itu gambarannya. Jadi masjidnya maksimal alhamdulillah, kita buka puasa juga sebulan penuh, tarawih, tadarus alhamdulillah kita bisa mengaktifkan. Nah dalam hal ini izinkan ulun nih pengurus Pak Hasbullah ya, minta izin ulun lah, artinya tah melibatkan jemaah barataan. Jadi kalau orang minta sumbangan itu kan katanya izin RT dulu. Ulun beizin dan dengan pengurus masjid melanggar. Nah ini ulun bagi amplopnya ada. Jadi ulun sudah siapkan amplop ini. Ya masing-masing satu lah dapat kira-kira lah. Nah ulun bagi langsung aja nah. Nah sisanya karena bisa jadi keliling ulun, pokoknya habis tarawih bagi, belum habis subuh ulun bagi. Nah itu, jadi nanti terserah aja ben mengumpulnya, kembalikan ke Pak Hasbullah selaku pengurus musala. Dan nanti ada rasanya sekali lagi atau jadwal kita di sini ya, ada sekali 2 kali nggak ingat. Nah yang jelas kajian kita biasa sebulan sekali, malam Rabu ya, malam Rabu biasa kalau di luar Ramadan. Bawa aja dulu boleh kalau masih hari ini, artinya kita masih ada hari esok. Ini aktivitas selama Ramadan, mudah-mudahan selesai dan kada lagi lah tahun kena dan ulun kada ada jual nang masyarakat hanya minta di jalan juga kada usah. Kita ada jemaah kawan-kawan kita di mana-mana insyaallah ya. Nah mungkin karena sudah sampai waktu syuruk ya isra, kajian kita sampai di sini dan masih ada lagi hari-hari yang lain. Kalau kebanyakan karena muatannya. Demikian, terima kasih atas waktu dan perhatian dan keterlibatan pian dalam pembangunan masjid kami ini. Mudah-mudahan berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah yang memberikan kebaikan dalam kehidupan kita bahkan dalam kematian kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.